Saya Nasai ya, selama ini apa ya istilahnya keluyuran turun-turun ke mbah-mbah topeng ya, jadi banyak mengenal apa ya, istilahnya seni tradisi, terus kearifan lokal tentang budaya yang apa ya, saya ikonnya Malang ya, istilahnya ketertarikan saya di seni tradisi topeng Malangan itu bermula dari apa ya, dulu tahun 2015 atau tahun 2014-an itu ya kebetulan dulu apa istilahnya kerja di jurnalis foto. Nah itu selama masih di Jogja, tapi oleh redaktur itu istilahnya dipasrai tentang berita-berita budaya. Awal saya apa istilahnya pulang ke Malang terus sambil cari kerja, dalam artian waktu itu kan masih nganggur, terus ada beberapa lamaran ke media. Alhamdulillah nyantol dulu di Malang Online, nyantol di situ. Nah itu tuh kesempatan saya apa sambil mencari apa ini pendalaman tentang topeng. Nah itu kan terus apa ya, sambil bekerja itu kesempatan saya keliling, maksudnya keliling liputan sambil apa istilahnya mendalami topeng. Akhirnya yang pertama kali ke Pakisaji, topeng Pakisaji sana. Terus akhirnya dari situ ketemu nama satunya Mbah ini ya, berawal dari situ penelusuran apa ke Mbah itu. Nah saya sendiri kan sebagai apa istilahnya jurnalis waktu itu apa ya istilahnya Mbah ini, apalagi topeng-topeng yang di pinggiran itu kok belum tersentuh sama sekali oleh media ya, karena sering liputan, sering diceritani sampai malam sampai subuh pulang gitu, itu seperti apa ya istilahnya jangget gitu, jangget. Jadi apa petuah-petuah mbah-mbah pelaku seni topeng Malang itu seperti mendorong mbah-mbah pelaku seni topeng ini tidak hanya nyeritain tentang topeng, tapi lebih ke kearifan, terus ke apa istilahnya ya mungkin pengalaman mereka hidup, terus pengalaman di Tempang, itu menjadi apa ya istilahnya guru spiritual bagi saya kayak gitu. Ya memang rata-rata apa ya istilahnya pelaku seni topeng yang di pinggiran itu kan kurang terapresiasi oleh pemerintah. Akhirnya ya kebetulan saya kan sering riwa-riwi terus masuk ke banyak instansi ketika liputan itu kan, akhirnya ketika ada selentingan, oh ini ada pengurusan haki gratis. Nah seperti itu, wah ini kesempatan apa karya Mbah ini, mumpung ada dinas atau mumpung ada kementerian yang gratis no, makanya kenapa nggak datanya Mbah ini yang saya ajukan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah di tahun 2016 itu beberapa sepuh atau seniman pelaku budaya topeng itu yang terapresiasi oleh haki atau mendapatkan sertifikat haki, yaitu almarhum Mbah Parjo Jabung dan Pak Utomo Lakatowo. Ya selain apa ya program, jadi istilahnya saya membawa info-info program-program dari kementerian seperti itu ke para pelaku. Ya saya apa jadi berharap para pelaku ini bisa terapresiasi gitu. Terus ketika pandemi kemarin tuh ketika Kementerian Kebudayaan Kemendikbud itu mengeluarkan apa istilahnya apresiasi untuk seniman karena pandemi, ya udah data-data mbak-mbaknya saya serahkan, saya sampai apa istilahnya kita mendampingi saya dan dibantu teman-teman dari Jabung ya, Mas Liong, terus Mas Agung, belusuan mendata, memotret, karena terus sampai membuatkan rekening. Nah yang ada salah satu apa Mbah itu yang udah lolos verifikasi
tapi nggak saya teruskan untuk verifikasi keduanya karena beliau meninggal. Harap ada apa istilahnya apresiasi lebih kepada seniman-seniman terutama yang muda sekarang. Jangan sampai mengalami hal atau mengalami perlakuan seperti mbah-mbahnya yang dulu, padahal beliau sudah banting tulang hidup mati untuk kesenian budaya lokal, tapi nggak ada yang memikirkan atau nggak ada yang mengapresiasi. Ya saya berharap regenerasi atau seniman-seniman muda terutama topeng Malangan ini kedepannya bisa lebih lebih bisa terapresiasi oleh pemerintah ataupun sampai oleh negara juga saya berharap banget, maksudnya berharap jangan sampai para pelaku budaya seni tradisi yang memang udah benar-benar berjuang ini hanya dimanfaatkan saja kayak itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak membawa dampak kepada seniman itu. Nama saya Muhammad Sugeng. Saya biasa dipanggil teman-teman Lihong. Saya belajar topeng Malangan asal mula sih dari temen namanya Sahroni. Terus coba ke rumahnya belajar dari toko Papang. Terus penasaran, dari situ saya penasaran, terus dipertemukan dengan Mbah Parjo yang sekarang sudah almarhum. Dari Mbah Parjo saya dapat ilmu banyak tentang tokoh-tokoh topeng Malangan. Di awal sih saya sebenarnya hanya sekedar hobi, cuma saya sendiri ada semacam gampang penasaran sama sesuatu hal yang baru. Nah, dari situ saking seringnya ke rumah Mbak Parjo sama Roni, terus bikin topeng apa, sampai ada penasaran tokoh-tokoh apa, terus ada semacam pesan di topeng itu. Dari situ saya lebih tertarik, sampai saat ini masih belum puas untuk ketertarikan saya ke topeng Malangan. Karakter di topeng Malangan sendiri itu sangat kuat karena sudah beratus-ratusan tahun. Semacam pesan atau karakter yang ada di topeng sendiri, topeng Malangan, tidak berubah. Contoh soal dari warna, ukiran, sampai penokohan. Jadi nggak ada yang berubah. Mungkin yang berubah hanya sedikit sih, ada dari pengrajin sini sama pengrajinnya yang lain, perbedaannya dari pengrajinnya sendiri. Tapi di pesan, di karakter, di khasnya topeng Malangan sendiri itu masih tetap nggak berubah. Dan karakter sendiri di topeng Malangan beda dengan
karakter di tokoh-tokoh, contoh tokoh-tokoh animasi atau tokoh predator yang sekarang-sekarang, yang buatan orang sekarang. Perbedaan itu ya sangat jelas karena tokoh Topeng Malang sendiri sudah ratusan tahun, tapi tetap pesan-pesannya tetap ada gitu. Harapanku sekarang sih Topeng Malangan nggak berhenti di masa-masa seperti ini ya, seperti contoh kayu ini aja atau apa gitu. Tapi paling nggak ada pembaruan di modernisasi atau di digitalisasi. Paling nggak Topeng Malangan sendiri untuk yang klasik masih terjaga, jadi masih tetap ada yang klasik, yang memegang pakem masih ada. Tapi di lain sisi ada di jalan-jalan modern yang mau diapakan itu, jadi masih ada harapan untuk maju. Intinya Topeng Malangan sendiri bisa dikenal di semua kalangan, dari zaman ke zaman sampai kapanpun masih tetap abadi ya Topeng Malangan. Halo, aku Seno Vida. Aku bocah Malang yang nyasar ke bocah Jogja yang nyasar ke Malang. Jadi di sini tujuanku ini selain bekerja juga riset tentang budaya endemik di Malang. Awalnya pengen ngulik tentang wayang kulit Malangan dan duung atau keris itu. Tapi akhirnya nyoba ngulik topik lain yang gak kalah seksi, yaitu topeng Malangan. Aku sebenarnya belum lama ngulik tentang budaya ya, karena emang aku dulu backgroundnya itu suka-suka anime, game, film gitu, pokoknya pop culture gitu. Tapi sejak sekitar tahun 2015 aku coba ngulik-ngulik tentang budaya, ternyata asik juga. Dan itu budaya itu potensi untuk pembaruan, reaktualisasi, revitalisasinya itu tinggi banget. Nah itu awalnya aku nyoba ngulik tentang wayang kulit. Dulu pertama kali itu ngulik wayang kulit itu benar-benar nggak tahu apa-apa, terus datang ke dosen pedalang gitu, terus dibilangin, lah kamu nggak tahu apa-apa mau ngenalin wayang. Dan dari situ timbul suatu bukan malah down, tapi ada semangat dari situ. Gimana caranya orang yang nggak tahu apa-apa dari generasi milenial ini bisa mengemas budaya tradisional untuk bisa berkompetisi dengan budaya dari luar negeri ya. Konten tradisional tadi nggak bisa serta-merta langsung diserahkan atau disajikan ke generasi muda sekarang, karena mereka punya karakteristik tersendiri. Salah satunya adalah media digital. Jadi media digital itu memudahkan kita banget untuk mengakses informasi, memudahkan banget kita untuk mengemas konten-konten tradisional menjadi hal-hal yang kekinian, dan itu nggak kalah dengan budaya-budaya lain. Salah satunya itu saya bikin beberapa wayang kontemporer. Itu awalnya pertama kali aku ngulik Punokawan. Jadi Punokawan itu aku kemas secara modern dengan gaya-gaya flat design yang minimalis, tapi tetap menyampaikan kesan pesan-pesan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di Punokawan itu, karena sangat menarik. Salah satunya adalah warisan Punokawan, silahkan cari di medsos. Aku juga bikin wayang kontemporer dalam bentuk pertunjukan, yaitu wayang motion. Ini aku dulu kerja sama dengan mahasiswa psikologi, mereka nggak tahu apa-apa tentang wayang, tapi aku ajak workshop terus bikin pentas. Nah, ini pentasnya itu menggabungkan teknologi, yaitu motion capture sama pentas wayang gitu. Jadi dulu tuh ada orang yang berdiri di depan sensor, terus dia gerak-gerak. Jadi tampilan wayang itu mengikuti geraknya. Ada lagi wayang isekai. Tahun kemarin saya kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Itu aku bikin gabungan antara animasi, pentas wayang, sama live action. Jadi yang wibu-wibu tahu ya, isekai itu kayak artinya itu another world. Jadi ada orang yang anak-anak itu masuk ke dunia isekai ya. Dunia isekai itu visualnya seperti wayang, tapi wayang kontemporer. Aku tertarik dengan salah satu budaya endemik di luar wayang kulit, yaitu topeng Malangan. Itu ternyata topeng Malangan di sini endemiknya sangat kuat banget karena sumber ceritanya dari Panji. Terus visualnya di sini juga
punya gagar-gagar yang khusus ya, yang nggak ada di luar daerah Malang itu. Dan yang paling penting itu pesan-pesan atau nilai-nilai yang ada di topeng Malang ini kalau dikemas dalam sebuah media digital seperti game animasi atau media pop culture yang lain tuh jadi bisa keren banget. Nah ini aku tertarik mengangkat topeng Malangan ini menjadi sebuah game. Nah aku mengemas topeng Malangan ini menjadi game karena memang sangat relevan gitu ya. Mulai dari latar belakang ceritanya, visualnya itu kalau dibuat dalam sebuah game itu akan menjadi hal yang tema yang sangat menarik. Nah tapi aku nggak mau kalau cuman sekedar menampilkan visual yang lama dengan wajah yang baru, tapi aku harus mengolah bagaimana materi tradisional, materi endemik ini menjadi materi baru yang up to date, yang relevan, yang bisa bersaing dengan cerita-cerita game yang saat ini sedang populer. Salah satunya adalah game RPG. Jadi di sini aku bikin namanya Game Mask Keepers. Jadi Game Mask Keepers ini genrenya game RPG action automatic. Jadi hampir seperti game idle yang otomatis itu, tapi nanti playernya bisa ngetap skill fitur-fitur kayak gitu dalam battlenya gitu. Terus di situ juga ada cutscene-nya. Cutscene-nya itu nanti ada seperti tampilan visual novel. Aku bikin game ini sebenarnya nggak muluk-muluk banget tujuannya. Tujuannya simpel, gimana arek-arek Malang ini bisa mengenal budayanya sendiri. Mengenal budayanya sendiri melalui media yang mereka nyaman menikmatinya. Gitu. Terus harapannya yang lebih jauh lagi ya, nanti pesan-pesan yang ada di gamenya itu bisa mereka tangkap. Karena di sini aku ngangkat selain budaya, juga ngangkat tentang psikologi, terus merespon masalah-masalah anak-anak muda yang mungkin banyak dialami seperti masalah mental, seperti self hate, depression dan lain-lain kayak gitu, tapi dikemas dalam sebuah cerita yang menarik. Oke, harapannya buat arek-arek Malang ya, kalian tuh punya potensi yang sama-sama nggak terbatas gitu lah. Dalam artian budaya tradisional di Malang ini sangat banyak dan itu sangat bisa direaktualisasi. Jadi teman-teman yang suka dalam media digital, main di dunia itu, bisa nyoba-nyoba nyari topik budaya tradisi kayak gitu, terus dikemas dalam sebuah media baru, media digital multimedia yang cocok dengan target audiensnya, yaitu mungkin anak-anak muda gitu. Oke, semangat arek-arek Malang.